Ya, shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Mudah-mudahan sehat semua, aman dalam perlindungan Tuhan. Sehat semua, sejahtera oleh karena kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah minggu pertama di gereja kita tidak lagi melakukan ibadah bersama-sama di gereja. Kursi kita sekarang tidak lagi diduduki oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melaksanakan ibadah di rumah sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 yang akhir-akhir ini menjadi masalah besar di negeri yang kita cintai ini. Melalui gereja kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu, kita berkumpul kembali di gereja kita, duduk kembali di kursi-kursi di gereja kita ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menemani Bapak Ibu beribadah di rumah. Melalui video ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4-9 dengan tema sesungguhnya Tuhan Allah akan menolong aku. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia kiranya menyertaimu, menolongmu dan memberimu pengertian akan firman-Nya hari ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Ini adalah sebuah janji yang sangat indah, sebuah janji perlindungan Tuhan bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4-9, bahwa Allah menjanjikan penyertaannya juga kepada umatnya di setiap saat dan di setiap waktu, di setiap tempat. Allah akan memberikan perlindungan itu, penyertaan itu kepada umat yang tetap setia kepadanya. Masa-masa Yesaya ini adalah masa-masa yang sulit, di mana umat Tuhan mengalami banyak persoalan-persoalan hidup, berada di pembuangan, mengalami hinaan, dan mengalami banyak persoalan-persoalan yang lain. Tentu dalam keadaan yang seperti demikian, orang harus mencari pertolongan. Setiap orang harus mencari siapa yang bisa membantu mereka. Tapi Allah lah yang terlebih dahulu mencari umat itu. Allah tidak membiarkan mereka jatuh. Allah tidak membiarkan mereka terbelenggu oleh persoalan mereka. Bahkan sangat indah bagaimana Allah mengingatkan kembali janji penyertaannya dalam Yesaya 50 ayat 1. Allah katakan demikian, di manakah gerangan surat ceraimu tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapa di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Demikian Allah mengingatkan bahwa Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan umatnya.
Yesaya 50 ini adalah bagian nubuatan akan datangnya pertolongan Tuhan melalui kedatangan Mesias. Dia akan datang menolong, dia akan datang menyertai, dan tidak menunggu lama dia akan segera datang tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Allah siap, rela menggantikan kita menanggung segala pergumulan kehidupan kita ini. Sehingga seperti pujian yang mengatakan, biarlah dia miskin supaya kita kaya. Biarlah dia kelihatan lemah supaya kita kuat. Allah rela menggantikannya dengan mengatakan di ayat yang 6, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Allah demikian sangat mengasihi kita. Dia rela menanggung semua persoalan penderitaan kehidupan kita, menggantikan kita. Bapak Ibu, pada hari ini kita mengalami banyak persoalan ini. COVID-19 yang menjangkiti negeri kita ini hari ini adalah sebuah ujian berat bagi sebuah negara. Dalam sebuah sejarah baru kita pernah mendengar bahwa seluruh penjuru dunia ini harus mengalami persoalan yang sama. Mungkin dalam pergumulan ini beberapa di antara kita bertanya, di mana Tuhan saat ini? Ataukah mungkin di antara kita ada orang yang bahkan menyalahkan Tuhan dalam pergumulan ini? Atau karena pergumulan-pergumulan yang lain mencari kambing hitam, siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ketika ada sebuah kisah ketika Yesus berjalan di kota Jeriko, ada seorang yang buta sejak lahirnya. Orang banyak dan murid-murid Yesus bertanya, Guru, siapakah yang berdosa sehingga dia dilahirkan buta? Dosanya kah atau dosa orang tuanya? Tapi Yesus menjawab, saudara, bukan dosa orang tuanya, tetapi kemuliaan Tuhan harus terlihat melalui dia. Kalau kita mau memikirkan pergumulan pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan pergumulan negara ini, sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti jawaban Yesus. Kita tidak perlu menyalahkan ini dosa siapa, ini kesalahan siapa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, tunggulah, nantikanlah bahwa Tuhan akan dimuliakan di tengah-tengah peristiwa-peristiwa ini. Saya banyak merenungkan peristiwa ini akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Apakah ini kesempatan sebenarnya bagi umat Tuhan untuk mencari Tuhan sendiri, menggumuli imannya sendiri? Ketika banyak orang harus dirumahkan, stay at home, social distancing, sehingga satu dengan yang lain kita tidak lagi banyak berhubungan. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saya mengambil sikap ketika orang lain tidak bisa lagi memberi pertolongan kepada saya dalam situasi seperti sekarang, maka saya harus mencari pertolongan kepada Tuhan.
Kita bisa berjauhan jarak, social distancing yang disebutkan itu. Orang tidak lagi mengulurkan tangannya untuk menolong kita langsung. Tapi ada Yesus yang takkan pernah terlambat untuk menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan peristiwa demi peristiwa di tengah kehidupan kita, di tengah gereja kita, di tengah-tengah negara kita ini, sebagai sebuah kesempatan bagi kita melihat diri kita berhadapan muka dengan Yesus, dengan Tuhan kita. Siapa kita? Bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan hari ini? Jauhkan sikap-sikap yang masih antisosial pada saat ini, Bapak Ibu. Mari kita saling memperdulikan. Jauhkan sikap-sikap yang masih berorientasi kedagingan. Kita sering dikalahkan sikap yang tidak mau memaafkan. Ketika lidah dan pendengaran kita sering dikalahkan, dikendalikan oleh perasaan dan orientasi kedagingan kita, sehingga yang timbul hanyalah amarah, sakit hati, dengki, caci maki, sehingga tanpa kita sadari bahwa kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bebas mengendalikan diri kita untuk datang kepada Tuhan, karena akhirnya kita dikendalikan orang lain, dikendalikan kedagingan kita, dikendalikan keinginan-keinginan dunia kita. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan pada saat ini diperlukan. Ketaatan menjadi kunci bagi umat Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berusahalah, bergiatlah senantiasa menjadi murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan yang sejati, agar kita beroleh keselamatan, agar Allah semakin nyata melalui kehidupan kita. Pada minggu ini, janganlah lupa doakan gereja kita, doakan negara kita, doakan saudara-saudara kita. Semoga hidup kita senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, aman di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita hari ke hari. Sakit penyakit Tuhan jauhkan. Kita dan seisi rumah kita boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu boleh kami renungkan bersama. Hari ini hamba-Mu berdoa Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang berada di rumah hari ini. Memberkati jemaat-Mu yang sedang berdoa, memuji memuliakan nama-Mu melalui keluarga mereka masing-masing. Biarlah juga Bapa Engkau yang memberkati kehidupan mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan, pada kesempatan ini, di tengah-tengah wabah virus yang meresahkan kami semua, kami memohon pertolongan-Mu, pendampingan-Mu bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, berkati kami Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkatimu saudara, memelihara kehidupanmu, dan menyediakan apa yang perlu bagimu sejak hari ini besok sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan amin.